Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang demokrasi dan komunikasi keamanan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Siti Zahra Hanifa dengan nomor mahasiswa 2019 104 15 166 dan rekan saya Latifah dengan nomor mahasiswa 2019 104 15 129. Nah, jadi pertama-tama kita akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi. Secara epistemologis, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, sedangkan kratos yang berarti kekuasaan. Jadi, secara bahasa, demos kratos adalah keadaan negara di mana sistem pemerintahannya di tangan rakyat. Selanjutnya, tujuan demokrasi. Secara umum, tujuan demokrasi adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Syarat-syarat negara demokrasi. Yang pertama itu ada perlindungan konstitusional. Yang dimaksud dengan perlindungan konstitusional adalah perlindungan secara konstitusional atas hak-hak warga negara, berarti hak-hak warga negara itu dilindungi oleh konstitusi atas undang-undang dasar. Yang kedua itu ada kebebasan untuk menyatakan pendapat. Jadi yang dimaksud dengan kebebasan untuk berpendapat itu, demokrasi memberikan kesempatan pada setiap orang untuk berpikir dan mengungkapkan hati nurani serta menyampaikan pendapat dengan cara yang baik. Yang ketiga itu ada kebebasan berserikat. Yang dimaksud dengan kebebasan berserikat adalah kebebasan untuk mengacu kepada hak seseorang untuk bergabung dengan suatu kelompok dan juga keluar dari kelompok tersebut secara sukarela. Macam-macam demokrasi. Yang pertama, demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer adalah demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan kepada legislatif atau disebut juga dengan demokrasi parlementer. Yang kedua, demokrasi langsung atau demokrasi murni merupakan jenis demokrasi di mana rakyatlah yang memiliki kekuasaan secara langsung tanpa perwakilan, perantara, atau majelis parlemen. Yang ketiga, demokrasi tidak langsung adalah ketika rakyat dapat memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Demokrasi ini merupakan bentuk demokrasi paling umum di seluruh dunia. Prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal. Yang pertama ada negara berdasarkan konstitusi. Pengertian negara demokratis adalah negara yang pemerintah dan warganya menjadikan konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua itu ada jaminan perlindungan HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga ada kebebasan berpendapat dan berserikat. Demokrasi memberikan kesempatan pada setiap orang untuk berpikir dan menggunakan hati nurani serta menyampaikan pendapat dengan cara yang baik. Memahami teori komunikasi. Yang pertama ada tingkat observasi atau derajat keabstrakan yang bersifat umum. Misalnya definisi yang menyatakan bahwa komunikasi adalah proses yang menghubungkan satu bagian dengan bagian lainnya dalam kehidupan. Yang kedua, ada tingkat kesengajaan yang mensyaratkan kesengajaan. Misalnya, definisi yang menyatakan bahwa komunikasi adalah situasi yang memungkinkan suatu sumber mentransmisikan suatu pesan kepada seseorang penerima dengan didasari untuk mempengaruhi perilaku penerima. Yang ketiga, ada tingkat keberhasilan dan diterimanya pesan, yang menekankan keberhasilan dan diterimanya pesan.
Misalnya, definisi yang menyatakan bahwa komunikasi adalah proses pertukaran informasi untuk mendapatkan saling pengertian. Selanjutnya ada pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Pengertian keamanan. Keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Istilah ini bisa digunakan dengan hubungan kepada kejahatan, segala bentuk kecelakaan, dan lain-lain. Jadi, pengertian komunikasi keamanan adalah pengkomunikasian atau pendistribusian informasi yang dilakukan dalam upaya untuk mencegah terjadinya ancaman yang menimbulkan bahaya. Keamanan komunikasi adalah segala bentuk upaya yang dilakukan untuk mengamankan akses informasi. Komunikasi sebagai alat keamanan. Komunikasi bisa dijadikan sebagai alat atau media dalam sebuah isu keamanan. Bagaimana seorang aktor keamanan pandai menggunakan atau memanfaatkan komunikasi untuk memberikan sebuah statement yang dapat mengendalikan manusia dan mengancam keamanan itu sendiri. Aktor dalam keamanan bisa melakukan tingkatan propaganda untuk memengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat dalam suatu negara. Jika seorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan tinggi dalam suatu negara mendeklarasikan suatu hal dan terdapat kesalahan di dalamnya, hal itu bisa memengaruhi tujuan dari pidato itu sendiri dan bisa memunculkan isu keamanan dalam informasinya. Perbedaan antara komunikasi keamanan dan keamanan komunikasi. Menurut yang penulis ketahui, perbedaan antara komunikasi keamanan dan keamanan komunikasi adalah komunikasi keamanan adalah konsep komunikasi dalam tujuan melindungi, melawan, atau membuat mobilisasi atas ancaman atau bentuk serangan terhadap aset negara. Di mana apakah komunikasi tersebut bisa menjamin suatu aset negara terbebas dari ancaman, hambatan, dan gangguan. Sedangkan keamanan komunikasi lebih ditekankan pada bagaimana kondisi unsur sampai proses komunikasi yang dilakukan itu bebas dari suatu ancaman. Ini seperti bagaimana kita mengamankan komunikasinya itu sendiri dalam tujuan tertentu. Komunikasi sebagai alat dalam keamanan. Komunikasi dapat dijadikan sebagai alat atau media sebuah isu keamanan. Selayaknya aktor keamanan pandai menggunakan komunikasi untuk memberikan sebuah pemikiran yang dapat mengendalikan manusia dan mengancam keamanan dalam suatu keadaan. Aktor dalam keamanan bisa menyebabkan tindakan propaganda untuk mempengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat dalam suatu negara. Jika seorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan tinggi dalam suatu negara mendeklarasikan atau mengumumkan sesuatu hal dan terdapat kesalahan di dalamnya, hal itu dapat mempengaruhi tujuan dari pidato itu sendiri dan dapat memicu isu keamanan dalam informasi tersebut. Ancaman keamanan dalam komunikasi. Yang pertama, ancaman aktif. Dibagi menjadi 3, yaitu interruption, interception, dan modification. Lalu, ancaman pasif. Yang pertama ada kegagalan sistem, kesalahan manusia, dan bencana alam. Aspek keamanan komunikasi yaitu 1. Authentication, agar penerima informasi dapat memastikan keaslian pesan tersebut datang dari orang yang diminta informasi. Dengan kata lain, informasi datang benar-benar dari orang yang dikehendaki. Yang kedua itu ada integrity, keaslian pesan yang dikirim melalui jaringan dan dapat dipastikan bahwa informasi yang dikirim tidak dimodifikasi oleh orang yang tidak berhak. Yang ketiga itu ada non-repudiation, merupakan hal yang bersangkutan dengan pengirim. Si pengirim tidak bisa mengelak bahwa dialah yang mengirim informasi tersebut.
Persyaratan sistem keamanan komunikasi yaitu yang pertama, sekresi, berhubungan dengan hak akses untuk membaca data atau informasi. Dalam hal ini, suatu sistem komputer dikatakan aman jika suatu data atau informasi hanya dapat dibaca oleh pihak yang telah diberikan hak atau wewenang. Yang kedua, integrity, berhubungan dengan hak akses untuk mengubah data dari suatu sistem komputer. Dalam hal ini, suatu sistem komputer dikatakan aman jika suatu data dapat diubah oleh pihak yang diberikan wewenang. Yang ketiga, availability, berhubungan dengan ketersediaan data pada saat yang dibutuhkan. Dalam hal ini, suatu data dapat diakses dan dimanfaatkan oleh pihak yang berhak. Ada 5 jenis keamanan komunikasi, yaitu pertama, keamanan fisik, yang kedua, keamanan media dan data, yang ketiga, keamanan dari pihak luar, keempat, keamanan jaringan, kelima, keamanan otoritas akses. Komunikasi dan keamanan. Komunikasi diartikan sebagai suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain dengan cara verbal maupun nonverbal. Kata atau istilah komunikasi, bahasa Inggris communication, berasal dari bahasa Latin communicatus yang berawal dari kata communico, yang berarti berbagai atau menjadi milik bersama. Dengan demikian, kata komunikasi menurut Kamus Bahasa mengacu pada suatu upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Selanjutnya ada keamanan. Keamanan adalah keadaan di mana saat kita bebas dari segala macam ancaman, hambatan, dan rasa takut terhadap sesuatu yang dapat menjadi ancaman bagi diri kita sendiri maupun bagi negara. Sistem keamanan sangat penting bagi suatu negara agar terhindar dari segala macam gangguan yang dapat menimbulkan ancaman bagi aset negara dan juga mempengaruhi kehidupan para rakyat atau manusia di dalam negeri tersebut. Keamanan komunikasi. Keamanan komunikasi menjamin keamanan dari kerahasiaan dan integritas telekomunikasi. Dua pilar jaminan informasi, IA. Secara umum, komunikasi keamanan dapat merujuk pada keamanan informasi apapun yang ditransmisikan, ditransfer, atau dikomunikasikan. Keamanan komunikasi digunakan untuk melindungi klasifikasi dan unklasifikasi lalu lintas pada jaringan komunikasi militer, termasuk suara, video, dan data. Hal ini digunakan untuk kedua aplikasi analog dan digital, dan kedua link kabel dan nirkabel. Pentingnya keamanan dalam berkomunikasi. Program Studi Sistem Informasi Universitas Ahmad Dahlan pada 2 Juni 2015 mengadakan seminar nasional untuk pertama kalinya. Tema yang diangkat sangat menarik, yaitu security versus forensik. Seperti diketahui, keamanan dalam proses jaringan komunikasi merupakan hal yang sangat penting, mengingat cybercrime sedang marak terjadi di Indonesia. Menurut data statistik insiden domain GoID pada triwulan 2015, serangan terbesar berupa web defacement disusul dengan serangan dan penyusupan malware. Hal ini terjadi akibat kurangnya kewaspadaan dan kesadaran terhadap sistem keamanan informasi. Oleh karena itu, keamanan informasi menjadi hal yang penting dan wajib diketahui bagi pengguna teknologi informasi dan komunikasi. Keamanan komunikasi dalam penerapan sistem manajemen keamanan informasi. Untuk menjamin perlindungan informasi dalam jaringan dan fasilitas pendukung pengolahan informasi dan memelihara keamanan informasi yang dipindahkan dalam suatu organisasi atau dengan pihak luar, maka organisasi atau perusahaan yang menerapkan sistem manajemen keamanan
Informasi harus memperhatikan keamanan komunikasi sebagai salah satu faktor utama. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.